Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat, atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki ke rumahnya ini dalam rangka mengerjakan perintahnya, taat kepadanya, mengerjakan salat zuhur secara berjamaah. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum siyahat diyakati fas'alullaha min fadlih, fa innaha ra'at malakan. Wa idza sami'tum nahiqal himari fata'awwazu billahi minasyaitani, fa innahu ra'ai syaitanan." Apabila engkau mendengar kokok ayam jantan, mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia telah melihat malaikat. Dan apabila kamu mendengar ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan, karena dia telah melihat syaitan. Hadis riwayat Bukhari nomor 3303. Petikan pelajaran dari hadis ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Dialah Allah yang memberi salawat atas kalian, begitu pula malaikat-malaikatnya, untuk mengeluarkan kalian dari zulumat, kegelapan, kepada nur, kepada cahaya. Dan dia adalah maha penyayang kepada orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Surah Al-Ahzab ayat 43. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang mulia ini menggambarkan kepada kita bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikat-malaikatnya memberi rahmat dan petunjuk kepada orang-orang yang beriman, membimbing mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya, yaitu petunjuknya yang terang benderang. Di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mendengar suara ayam jantan, kita sewajarnya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memohon kepada Allah atas karunia-Nya, karena saat itu ayam jantan tersebut telah melihat malaikat. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim berharap agar doa-doa kita didengar dan diaminkan oleh para malaikat yang menyaksikan dan memohonkan ampun untuk kita. Dengan diaminkannya oleh malaikat doa kita tadi,
yang senantiasa mengikhlaskan ibadah kepada Allah Sang Khalik, Sang Maha Pencipta, doa-doa akan bertepatan dan jawaban akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keterangan perihal bagaimanakah bentuk malaikat yang menampakkan dirinya kepada ayam jantan tersebut. Apakah dalam bentuk asli atau dalam bentuk penyamaran? Tak ada dalil tentang bentuk ini. Namun kita harus meyakini adanya penampakan tersebut, karena diucapkan oleh manusia yang tidak pernah berdusta sama sekali dan tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Teman kalian yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah dia berbicara dari hawa nafsunya. Tidak lain yang diucapkannya adalah wahyu dari langit yang diwahyukan kepadanya. Ini surah An-Najm ayat 2 sampai 4. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ditemukan dalam sejumlah penjelasan para ulama bahwa ayam jantan memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lainnya, yaitu kemampuannya dalam mengetahui waktu malam, karena dia membagi suaranya dengan cara yang teratur dan tidak salah, bersuara sebelum dan sesudah fajar. Tidak peduli apakah malam itu panjang atau pendek, dia adalah salah satu makhluk yang diinspirasi. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mendengar suara keledai yang sedang meringkik dengan suara yang sangat keras dan tidak menyenangkan, kita sebaiknya berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan dengan membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Hal ini karena keledai tersebut melihat syaitan saat mengeluarkan suaranya, dan syaitan hadir pada saat tersebut. Seorang muslim harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan setan dan segala bisikan-bisikannya. Jadi, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita didorong untuk berdoa kepada waktu-waktu yang mulia dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan ketika makhluk jahat tersebut hadir. Belum untuk menggoda kita, tapi mereka hadir, kita sudah disuruh untuk berlindung kepada Allah. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullahu taala pernah ditanya seorang wanita, apakah doa akan dikabulkan ketika mendengarkan kokok ayam jantan? Kemudian jawabannya, telah disyariatkan bagi kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari karunia-Nya ketika mendengar kokok ayam jantan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendengar kokok ayam jantan, maka mintalah kepada Allah dari karunia-Nya, karena ayam jantan itu telah melihat malaikat. Dan ketika mendengar suara keledai atau gonggongan anjing, kita disunnahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari syaitan, karena keduanya telah melihat setan. Ini adalah sesuatu yang disyariatkan, diperintahkan kepada kita. Mengenai pengabulan doa, ini sangat kita harapkan, meskipun tidak ada keterangan yang jelas bahwa doa itu pasti akan dikabulkan dalam keadaan tersebut.
Namun perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa setelah mendengar kokok ayam jantan memberikan harapan bahwa doa tersebut akan dikabulkan. Karena seseorang yang mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mengucapkan, ya Allah, ampunilah aku, ya Allah, berikanlah aku rahmatmu, karuniamu, atau ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Ketika mendengar suara ayam jantan diharapkan mendapatkan kebaikan karena dia telah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kultum yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.